Silakan duduk saudara. Shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita semua bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk ada di rumah Tuhan, beribadah kepadanya. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi ini. Kita buka di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua dan Efesus 5 ayat yang ke-14. Kita baca dua ayat ini bersama sambil kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 2 dan Efesus 5 ayat yang ke-14. Baca bersama. Sudah siap? Saudara sudah siap? Amin. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Efesus 5:14. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya artinya, haleluya, itu benar-benar terjadi. Akan terjadi. Dan ayat berkata apa yang Tuhan katakan sesungguhnya. Bahwa kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita sudah rame, heboh. Kita mendengar di mana-mana, bahkan di gereja-gereja berkata tentang tahun 2023. Tahun yang gelap, tahun yang tidak dapat diramalkan, tahun yang tidak dapat dipastikan itu kegelapan. Ya, haleluya. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya benar itu. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Luar biasa firman Tuhan. 2000 tahun lalu, bahkan lebih dari yang zaman Kejadian sampai Maleakhi. Di dalam kitab Yesaya ini lebih mungkin kurang lebih 3000 tahun lalu sudah menubuatkan bahwa kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan ini sudah menjadi momok dan ketakutan bagi semua bangsa. Bahwa tahun 2023 ini pengakuan. Bukan saja di gereja, bukan saja lewat Alkitab, bukan saja lewat hamba-hamba Tuhan. Mungkin banyak orang berkata, apa itu nonsen. Tapi sekarang firman Tuhan berkata, sekarang ini dunia menyatakan. Bangsa-bangsa pemimpin-pemimpin menyatakan bahwa tahun 2023 tahun yang gelap. Ayat ini kegelapan. Benar-benar itu gelap. Benar-benar itu kelam. Pekat. Penyataan dunia, penyataan bangsa-bangsa. Oh haleluya, mereka tahu ndak Alkitab? Saya ndak ngerti. Mungkin kalau orang Kristen pemimpinnya, negara-negara pasti dia tahu kurang lebih. Kurang lebih. Haleluya. Bahwa ini sudah tertulis. Di dalam Yesaya dia berkata, sesungguhnya artinya ndak main-main. Benar-benar. Dan saudara berkata, itu hanya ramalan. Itu hanya belum tentulah. Tetapi diteguhkan pernyataan dunia lewat firman. Dia berkata sesungguhnya. Artinya benar-benar itu pasti terjadi. Bahkan jangan nanti 2023. Hari-hari ini. Sudah beberapa negara mengalami kemiskinan. Sampai kematian sampai ribuan tiap hari. Saya sudah lupa berapa ribu setiap hari. Di negara-negara tertentu.
mengalami kematian karena kelaparan. Jadi tahun 2023 tidak tahu apa bentuknya kegelapan itu. Apakah ekonomi yang akan meningkat harga-harga atau hasil bumi tidak mendatangkan hasil. Pernyataan kembali di dalam negeri kita. Beberapa daerah dikatakan karena banjir bandang yang bertubi-tubi terjadi. Maka mereka berkata 3 tahun ke depan tidak akan dapat menghasilkan sesuatu dari bumi itu. Dari tempat daerah itu. Tidak dapat menghasilkan hasil panen. Lah kalau begitu bayangkan 3 tahun ke depan. Tanah itu karena kebanjiran bolak-balik tidak akan bisa ditanam. Ini juga tanda-tanda saudara. Bukan saya tidak mau katakan kalau benar. Tetapi sesungguh-sungguh benar. Karena firman Allah sudah katakan. Saudara percaya firman Allah? Saudara percaya firman Allah? Katakan amin. Amin. Sungguh itu pasti terjadi. Dan sedang terjadi. Gereja Tuhan, buka mata, sadar. Jangan masa bodoh. Jangan saudara pikir aku punya Tuhan kok. Ya memang. Tetapi selama kita menumpang di dunia ini, kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Kita harus mengerti tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Kita harus bagaimana di tengah-tengah kegelapan itu. Haleluya. Dalam ayat selanjutnya kata ayat ini bagian B. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata bagi kamu. Ini perjanjian Tuhan khusus bagi gereja Tuhan. Bagi saudara dan saya. Dengan tanda petik. Bukan semua orang Kristen. Haleluya. Mendapat jaminan ini. Ya. Tentu ada syarat Tuhan. Bagi gereja Tuhan. Haleluya. Terang Tuhan akan terbit atas kamu. Dan kemuliaan menjadi nyata. Menjadi nyata. Sampai orang lain bisa melihat. Oh, itu ada terang. Di tengah kegelapan pekatnya dunia ini. Dengan segala macam bentuk kejadian demi kejadian. Saudara-saudara silih berganti. Seolah-olah setiap hari mengejar manusia. Siapa yang tidak mengerti, tidak tahan. Dia akan berjatuhan di hari-hari akan datang. 1 bulan lebih lagi. Kita akan meninggalkan tahun ini. Masuk ke tahun yang gelap gulita. Yang tidak dapat diramalkan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata sungguh itu pasti terjadi. Efesus 5:14 di situ dia katakan, bangunlah kamu sebab itu. Di sini dikatakan kita baca bersama 5:14, 2-3. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Oh, enggak ada kamen. Ini bukan orang di luar. Ini orang di dalam. Amin. Orang sedalam saudara dan saya. Kalau di luar itu urusan mereka, tapi yang di dalam urusan saudara dengan Tuhan. Katakan amin dan percaya. Dia terlibat untuk saudara. Saudara terlibat dengan dia. Haleluya. Haleluya. Di sini dia katakan, kalau kegelapan menutupi bumi, kalau kelam kabut menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan, janji Tuhan buat gereja Tuhan, saudara dan saya, kita akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Haleluya. Tema firman Tuhan pagi hari ini, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Haleluya, sekarang waktunya Tuhan akan membuat perbedaan itu benar-benar nyata. Sekaranglah waktunya Tuhan akan memunculkan gereja Tuhan yang akan membawa obornya Allah menjadi bercahaya di dalam dunia ini di tengah-tengah kegelapan. Saudara, haleluya, siap-siap. Siap-siap. Saudara mau siap? Saudara mau siap? Jadi terangnya Tuhan. Jadi pelitanya Tuhan. Supaya kita bercahaya di tengah kegelapan dunia ini.
Orang-orang semua akan melihat terang yang daripadamu. Siap. Haleluya. Hari-hari itu hari-hari kesusahan yang besar. Hari-hari bencana yang terjadi sana sini. Bencana macam-macam. Belum tingkah manusia. Demo-demo macam-macam kejahatan manusia. Betul-betul memang hari yang gelap. Tetapi ingat bagi saudara saya. Efesus dia katakan sebab itu. Sekalipun Tuhan sediakan kita. Tuhan mau kita menjadi terang. Efesus ini berkata, bangun, bangkit dari tidur rohanimu, dari kematian rohanimu. Saudara, kita hidup semua secara fisik, tetapi di hadapan Tuhan banyak orang Kristen yang tidur rohaninya. Oh, dunia sudah kacau balau, dia tetap tenang tidur. Bahkan mati rohani. Masa bodoh lah, besok urusan. Jangan. Kalau orang Kristen punya pikiran yang negatif seperti ini, kelak nanti dia akan menyesal dan menyesal. Dia ingin melakukan apa yang Tuhan katakan, tetapi kesempatan tidak akan dia dapatkan. Ingat itu. Jangan kita santai di masa anugerah ini. Ini kesempatan. Bangun rohanimu. Tingkatkan hidup rohanimu. Maju terus. Haleluya. Kejar apa yang baik dari firman Allah. Kejar apa yang Tuhan minta dari kita. Sekarang waktunya untuk kita berlomba-lomba. Jangan santai. Apalagi tidur, apalagi mati rohani. Sudah bilang aku tidak mati rohani. Hanya Tuhan yang tahu. Dan itu dapat kau lihat dalam setiap hari hidupmu. Sampai di mana tanda-tanda itu ada padamu. Tergantung kedekatanmu dengan Tuhan. Kedekatanmu dengan Tuhan. Hari-hari. Seorang hamba Tuhan berkata, jangan melihat pendeta yang bicara di depan. Jangan melihat singer WL berdiri di depan. Jangan melihat tim musik berdiri. Belum tentu itu rohani. Tetapi lihatlah hari-hari hidupnya. Ini bukti. Kalau hanya seminggu sekali, kita akan melihat semua malaikat-malaikat. Saudara tahu, satu ayat dia berkata, bahwa iblis itu seperti malaikat yang suci. Dan ini jangan sampai ada pada kita. Haleluya. Baik untuk jemaat, baik untuk pelayan-pelayan, untuk kami hamba Tuhan terlebih. Kita harus awas, waspada. Ayat ini bilang bangun, bangun, bangun. Jangan tidur terus. Engkau kehilangan banyak kesempatan dari Tuhan. Jangan sampai mati rohanimu, sudah masa bodoh dengan ibadah, masa bodoh dengan pelayanan, masa bodoh dengan Tuhan, masa bodoh baca Alkitab, masa bodoh dengan berdoa kepada Tuhan. Itu sudah mati rohani. Tetapi sekarang Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Selagi engkau masih bisa mendengar firman Allah, nasihat firman Allah, bahkan teguran firman Allah bagi yang tidur, bagi yang mati. Tetapi saudara, engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita berubah, bertobat kembali kepada Tuhan. Haleluya. Bangun, bangkit. Ini caranya kalau kita mau bercahaya di tengah kegelapan dunia. Bagaimana kita bisa bercahaya sedangkan hidup kita sendiri masih gelap. Gelap. Rohani tidak ada jaminan. Tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Ibadah mungkin hanya terpaksa karena kekristenan, hanya orang Kristen. Jangan. Sudah waktunya kita lepas, tinggalkan, putuskan cara hidup yang lama ini. Ayo kita bangun dan bangkit. Karena ayat ini berkata, kalau engkau bangun dan bangkit, dengar, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus masuk di dalam saudara sebagai obor raksasa
yang ada di dalam saudara saya. Dan inilah yang akan membuat engkau akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Haleluya. Haleluya, mungkin engkau 1-2 di antara 1.000 gelap orang. Mungkin engkau 10, 20, 100 di antara jutaan orang. Tetapi kalau engkau seperti itu, saudara-saudara bisa bercahaya. Maka dari jarak jauh sekalipun mereka begitu haus untuk dapat melihat cahaya itu. Karena mereka sudah boleh dikata mau mati, tidak bisa mati, hidup juga tidak bisa hidup. Itu kondisi. Orang tinggal dalam kegelapan, mati enggak, hidup enggak. Banyak orang akan mengalami gangguan jiwa. Dengar, karena tekanan terlalu berat di tengah kegelapan. Akan terjadi banyak orang gangguan jiwa. Tidak tahan, tidak kuat, tidak mampu mengatasi masalah. Saudara, di doa malam kemarin, saya berkali-kali dengar Tuhan bilang, wah luar biasa. Kita sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua menyembah. Tuhan bicara, mereka inilah yang akan bertahan pada hari-hari yang gelap. Saya tidak mau menyampaikan kepada jemaat. Saya khawatir, saya tidak pernah begini, saudara. Tetapi kata-kata itu berulang-ulang. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa ngomong? Tetapi suara itu kejar saya. Mereka inilah yang akan bertahan di tengah kegelapan. Haleluya. Saya berterima kasih pada Tuhan. Karena Dia selalu ada untuk kita. Di tengah ibadah kita, baik seperti saat ini, terlebih waktu doa malam, benar-benar kita menikmati hadirat Tuhan secara limpah penuh. Dia menjamah semua, tidak ada satu yang tidak jamah. Itu sebabnya saudara, mari bangun dari tidurmu, bangkit. Kalau engkau menjadi pelita di tengah kegelapan, kalau engkau mau bercahaya di tengah kegelamannya dunia ini, bangun dan bangkit. Bangun dan bangkit dari rohanimu. Jangan jadi Kristen-Kristenan, jangan jadi Kristen kebiasaan. Hanya kewajiban karena Kristen, aku melayani karena Kristen, aku ibadah. Jangan lewati itu semua, itu tidak ada harganya di mata Tuhan. Tetapi jadilah orang-orang benar, orang-orang kudus, maka terang Kristus akan bercahaya atas kamu. Hidupmu bukannya kau lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam engkau. Katakan amin yang percaya. Itu ke depan akan terjadi. Bukan hidupmu lagi yang kau hidup sekarang ini, tetapi Kristus akan hidup di dalam hidupmu. Dan hari-hari akan datang, itu akan semakin nyata kemanapun kau pergi dan berada. Kemanapun, apapun, saudara, engkau adalah Kristus kecil di tengah-tengah dunia, dan engkau akan hidup bercahaya. Haleluya. Mereka di luar sudah kalang kabut, sudah kacau, mungkin sudah terganggu jiwanya karena tersetres, karena tertekan jiwanya, karena keadaan kegelapan yang benar-benar gelap. Mereka membutuhkan kehadiranmu. Mereka membutuhkan kehadiran. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin masuk. Kita dilihat di sini. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Tolong bacakan. Roma 12 ayat 1. Ini ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara, bangun bangkit.
tentu ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya bagi kita. Di sini katakan, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saudara-saudara, mari. Ini langkah kedua. Kalau kita sudah bangun bangkit, puji Tuhan. Kalau sebagian mungkin besar jemaat di tempat ini dengan pertolongan anugerah Tuhan, kita sudah bangun bangkit. Tetapi mungkin ada sebagian lagi yang belum. Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saudara, bagi kita semua dikatakan dalam ini Roma 12 ayat 1. Di sini dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Biasanya kalau sebut korban, itu korban yang sudah mati. Hewan-hewan yang zaman dulu, zaman Taurat, kalau mereka mempersembahkan kepada Tuhan, saudara-saudara, itu burung, kambing, domba, lembu, mereka sudah harus potong dulu. Mereka harus potong dulu, mati, baru mereka taruh di atas mezbah di situ. Dan binatang-binatang, hewan-hewan ini dibakar di situ. Dan kalau sudah dibakar di situ, maka saudara, ini satu korban persembahan. Dan ini korban yang mati. Kalau itu berlaku sampai hari ini, kalau saudara mau hidup sesuai firman, apakah kita semua harus dimatikan? Supaya kita bisa hidup, bisa mempersembahkan tubuh ini. Mati dulu kah? Tidak. Makanya ayat ini berkata, persembahkanlah sebagai korban yang hidup. Korban yang hidup yang Tuhan minta bagi kita. Kita sudah bangun dan bangkit dari rohani. Langkah selanjutnya katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Oh haleluya. Korban yang hidup, bukan korban yang mati. Dengar saudara. Lewat hidup saudara dan saya, lewat hidup kita, Tuhan mau supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Tuhan dikenal. Supaya kita menjadi saksi buat semua orang. Supaya kita bisa berdoa, menyembah, beribadah, melayani. Itu semua bentuk korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bekerjalah, melayanilah sesuai panggilan masing-masing. Seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan minta itu karunia demi karunia yang dia berikan. Kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau lakukan itu pengorbananmu. Korban kepada Tuhan. Haleluya, ayat ini berkata, korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Mungkin saudara berkata, mana bisa? Mana bisa aku bisa lakukan itu? Lagi-lagi saya katakan, engkau tidak bisa. Aku tidak bisa. Tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus, Dia akan memampukan saudara dan saya. Yang kita tidak bisa, Roh Kudus akan membuat kita bisa melakukan. Tahu-tahu kita dapat melakukan dengan hati yang sukacita. Oh, Dia akan berikan kita kemampuan yang kita dulu bayangin kita tidak mungkin. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja dalam saudara saya, maka yang tidak bisa bagi saudara, tahu-tahu engkau bisa lakukan itu semua karena karya Roh Kudus yang ada di dalam saudara saya. Kehebatan Roh Kudus tidak terbatas. Kehebatan Tuhan Yesus tidak terbatas. Kehebatan firman Allah tidak terbatas. Karena mereka semua adalah Allah sendiri. Haleluya. Oh puji Tuhan. Kita akan dimampukan untuk dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau sudah seperti ini, mari kita lihat contoh. Apa yang harus kita persembahkan sesungguhnya lewat ayat ini, bagaimana yang lebih tepat dalam firman. Kita buka di dalam Imamat pasal 3 ayat ke-9. Haleluya. Imamat pasal 3 ayat ke-9. Tolong bacakan. Imamat 3 ayat 9.
sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Ya, saudara-saudara, di sini berbicara di dalam soal persembahan, korban persembahan, yaitu lemak. Saya lebih tekankan dalam ini. Karena ini ayat yang menekan. Dia bilang persembahkan itu semua sebagai korban api-apian, segala lemak. Lemak dari semua sisi. Ini kita gambarkan secara fisik dulu ya supaya gampang. Semua lemak yang dalam tubuh kita. Kalau dulu ini saya katakan tadi, itu zaman Taurat, persembahan hewan-hewan yang dilakukan. Semua hewan-hewan yang dipotong, lemak-lemaknya diambil semua dari semua bagian, dari tangan, dari perut, dari semuanya. Semua diambil semua lemak itu. Dan lemak inilah yang dikorbankan, yang dibakar di atas mezbah. Dan supaya lemak-lemak itu dibakar, dan kalau sudah dibakar maka harum bau dari bakaran lemak ini naik terus sampai ke atas. Dan ayat ini dia berkata, lakukan itu. Ya, lakukan itu semua. Dan imam-imam mengerjakan, mereka sebagai contoh dan teladan. Mereka lakukan itu. Pembakaran terjadi dan bau harum naik sampai ke hadirat Tuhan. Dan ayat lain dia berkata, lemak itu Tuhan punya, kata ayat 10. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-16. Ayat 16. Yuk baca lagi. Ayat 16. Ya. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Kalau zaman Taurat semua lemak dari semua hewan yang dipotong untuk dipersembahkan. Semua lemak diambil kabeh, dikumpulkan semua dan dipersembahkan sebagai korban api-apian. Jadi ada api yang membakar lemak itu. Dan kalau sudah terjadi pembakaran maka harumnya, asapnya mengeluarkan harum pembakaran itu. Dan saudara, baunya luar biasa. Ayat yang ke-16 ini berkata, itu adalah santapan Allah. Perhatikan saudara-saudara, pembakaran lemak kalau sudah terjadi, ayat 16 ini berkata, itu adalah santapan Allah yang berbau harum. Bau harum. Kalau bilang santapan Allah, bagaimana caranya? Allah menikmati bau harum. Dan itu katanya adalah santapan atau makanannya Allah. Dia menghirup aroma hasil dari pembakaran di atas mezbah. Dia menikmati. Dia menikmati. Haleluya. Seberapa banyak lemak yang dibakar, dia menikmati semuanya. Saya tidak perlu baca ayat lain, dikatakan yang dagingnya boleh untuk saudara. Saya tidak bersinggung hal itu. Daging itu boleh dimakan oleh bangsa itu. Sampai hari ini daging itu menunjukkan berkat-berkat buat saudara. Lemak Tuhan punya, kata ayat ini. Tetapi dagingnya boleh kamu makan. Jangan khawatir, Allah kita adil. Tidak dia ambil semua sak daging-daging. Daging buat saudara dan saya. Katakan amin yang percaya. Daging itu makanan buat saudara saya. Tetapi lemak itu makanannya Tuhan. Amin. Itu santapannya Tuhan. Saudara, ini pembakaran terjadi. Harus terjadi. Sampai hari ini kau sadar atau tidak, pembakaran lemak itu terus terjadi. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus pada pagi ini di jemaat Tuhan di tempat ini akan disingkapkan pembakaran lemak itu selalu terjadi. Yang akan membuat arti rohaninya. Ya, kita lihat dalam artinya rohaninya. Di sini dikatakan kita lemak itu menunjukkan kepada hobi saudara, kesenangan saudara dari dunia. Haleluya. Yang engkau miliki, yang kau sayangi. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan minta persembahkan. Atau sebaliknya masalah
persoalan yang berat, sakit penyakit yang berat. Oh haleluya. Banyak membuat orang Kristen berteriak, anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Pada waktu terjadi pembakaran lemak itu, saudara, engkau menderita, engkau mengalami siksa, engkau menangis, engkau berteriak. Tetapi sebagai anak Tuhan, dengar. Anak Tuhan yang benar, ya semua katakan. Dia tidak akan mau berbuat dosa. Kebanyakan kita jatuh dalam dosa. Pada saat kita sedang diproses, lemak sedang dibakar. Sungguh kita berteriak, kita menangis. Kita katakan, Tuhan ini berat, ini menyakiti Tuhan. Tuhan, aku tidak tahan. Tetapi tetap dalam hati sanubari berkata, aku tidak mau berbuat dosa. Itu orang benar. Itu orang kudus. Ciri orang benar, orang kudus. Di saat lemaknya sedang dibakar, proses sedang terjadi, menyakitkan, membuat kau menderita, menangis, berkata tidak tahan, berat Tuhan. Bisa, boleh keluaran mulutmu. Tetapi engkau tidak marah, berontak. Dengan kerendahan hati, engkau boleh mengeluh kepada Bapakmu. Tetapi jangan sampai engkau berbuat dosa. Saya pernah 3 bulan sakit. Satu yang saya jaga. Biarpun saya rasa sakit, lemah, lemes. Saudara, haleluya. Satu yang saya selalu jaga. Jangan sampai saya berdosa dengan mulut. Kasarannya kalau toh aku harus mati lewat hal ini. Siap, apa boleh buat. Kalau lewat masalah ini, aku harus dipanggil pulang. Oke Tuhan. Tapi satu yang saya jaga. Jangan sampai aku berdosa padanya. Jangan sampai aku berontak. Jangan sampai aku marah. Itu pun bukan karena kekuatanku. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam saudara saya. Yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Di saat pembakaran lemak terjadi. Engkau menangis, air mata tercurah. Tetapi tetap engkau jaga hubunganmu dengan Tuhan. Dan ini yang dikatakan saudara, lemak yang sedang terbakar yang didapati Tuhan. Dan dia melihat pribadi-pribadi yang mengalami, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang mengalami. Tetapi dia tidak mau berbuat dosa. Maka firman Tuhan berkata, ini makanannya Tuhan. Ini santapannya Tuhan. Dia tidak mau mencium santapan sembarangan. Tidak pembakaran lemak yang dihasilkan dengan pengomelan, amarah, berontak. Dia tidak mau. Maka dia bilang mundur daripadaku. Tetapi jika proses itu terjadi, lemak itu sedang terjadi pembakaran. Engkau boleh menangis, engkau boleh berteriak, engkau boleh kata tidak tahan. Tetapi satu kata, jangan kau berdosa pada Tuhan. Dan dia tahu persis, begitu dia lihat proses sedang terjadi, engkau tetap menyembah dia. Kau tetap menyembah dia. Kau tetap memuji dia. Mungkin air matamu bercucur. Tapi engkau tetap mau menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan puas. Hati Tuhan menikmati lemakmu. Menikmati. Engkau menangis, menderita. Hampir tidak tahan. Tetapi Bapakmu menikmati. Karena dia mendapati korban lemak yang terjadi. Bagi pribadimu yang tetap setia padanya. Engkau tetap menghormati dia. Engkau tetap menjaga hubungan baikmu dengan Tuhan. Oh, ini bau yang harum. Bau yang harum. Dengar, tunggu waktunya Tuhan. Kalau dia dipuaskan, kalau dia menikmati lemakmu, dengar. Ada daging yang dia sediakan bagimu. Daging itu bagianmu. Daging makanlah itu. Nikmatilah, tunggu. Semua indah pada waktunya. Perlu waktu. Supaya mental rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan.
Kalau selalu kita menangis dan dia jawab, kita menangis dia jawab, saudara, kita tidak bisa dewasa. Kita akan menjadi katanya anak mama. Salah benar tetap disayang. Tapi anak Bapa di sorga, dia memang cinta kita lebih dari cinta mama atau papa. Tetapi tetap kebenaran harus ditegakkan. Kekudusan harus ditegakkan. Karena rencana Allah sempurna. Kalau langit bumi yang sekarang kita injak ini habis binasa lenyap. Dengar, ada langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Hei, katakan amin yang percaya. Kau mau masuk langit baru, bumi baru? Amin. Jangan tinggal di dunia ini, ntar lagi habis lenyap. Nih kamu kerasan di dunia, kamu melok lenyap. Ya toh, pilih-pilih oh, jadi orang pinter. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terus saudara, saya berusaha. Waktu saya kejar terus. Kita melihat di sini saudara, Tuhan Yesus sebagai contoh. Mungkin saya tidak perlu baca banyak ayat-ayat. Tuhan Yesus sudah jadi teladan. Ini yang saya katakan tadi, lemak dibakar. Itu proses. Proses supaya imanmu tambah dewasa. Tambah sempurna, rohanimu semakin disempurnakan. Itu proses, puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus jadi teladan. Dia memberi teladan bagi gereja Tuhan. Dia melewati semua itu. Dia bukan sekedar hanya perintah memberi hukum kepada manusia, kepada jemaat. Hanya sampai di situ dan dia tidak melakukan. Tidak menjadi teladan bagi gereja. Maka gereja akan juga tetap tidak berubah. Tetapi Tuhan Yesus dia memberikan teladan. Saudara-saudara, di Taman Getsemani, saudara tahu semua. Waktu dia akan menghadapi salib itu. Oh haleluya. Malam di Taman Getsemani itu. Dia merasakan tekanan yang berat sekali. Dia bilang, aku rasa takut. Aku sedih. Rasanya mau mati. Saudara enggak main-main. Kalau manusia bisa mengada-ngada, pura-pura bisa. Tapi Yesus dia bilang, aku rasanya mau mati. Aku takut. Kenapa Tuhan Yesus seperti itu? Karena dia masih 100% masih manusia. Jadi takut, sedih, rasa mau mati, dicubit sakit, tidak dikasih makan, lapar. Dia masih manusia 100%. Sampai nanti kalau dia sudah berhasil di kayu salib besoknya. Jadi semalam itu dia masih 100% manusia. Jadi dia rasakan takut, dia bayangin dia lihat musuh. Dia akan mati sebentar lagi mereka akan tangkap dia. Ini ketakutan. Sampai firman Tuhan berkata, dia keringatnya, peluhnya menetes seperti darah di bumi. Itu ketakutan yang berat sekali sebagai manusia. Sama rasanya seperti kita rasa. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di atas salib. Saudara-saudara. Dia masih berteriak. Eloi, Eloi. Lama sabatani. Kenapa kau tinggalkan aku? Ini perasaan sebagai manusia. Dan bukankah ini yang kita rasakan saudara. Kalau kita sedang diproses. Lemak itu sedang dibakar. Terjadi proses, terjadi pembakaran. Engkau berteriak. Engkau berkata tidak tahan Tuhan. Aku tidak bisa. Tuhan tidak sanggup. Tuhan Yesus berteriak Eloi, Eloi. Kenapa kau tinggalkan aku? Haleluya. Kita berbahagia punya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita berbahagia karena kita melihat ada contoh dan teladan. Pemimpin agung kita sudah memberi teladan. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku sudah pikul salib yang besar. Anak-anakku, kamu hanya pikul salib yang kecil. Yang kecil saja kita rasanya mau tolak. Tetapi tadi saya sudah katakan. Sekalipun mengalami pembakaran lemak. Tetap engkau tidak berbuat dosa. Catatan. Ini penting. Penting. Daging, suara iblis
besar. Di saat engkau sedang mengalami pembakaran lemak. Suara daging, suara iblis berlomba-lomba. Ingin membuat engkau lemah. Kau jatuh, protes, marah, ngamuk. Gak gereja-gerejaan. Gak pelayan-pelayanan. Itu kesempatan itu justru kau waspada. Detik, menit, hari itu. Hari-hari. Jaga. Haleluya. Sekalipun Tuhan Yesus berteriak Eloi, Eloi. Apakah dia harus mundur? Batal. Aku sudah tidak tahan. Batal. Mundur saja. Kalau terjadi itu, saudara dan saya tidak ada di rumah Tuhan pagi ini. Kita pun tidak akan jadi anak Tuhan. Tetapi puji syukur. Juru selamat kita tetap maju terus. Oh haleluya. Dia berteriak. Tetapi dia tetap tunduk kepada Bapaknya. Kehendakmu yang jadi. Glory bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita pun mau seperti itu. Tetapi kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Kalau kita seperti Tuhan meniru teladannya Tuhan. Kita baca Filipi pasal 2. Haleluya. Ayat yang ke-9 sampai 11. Yuk kita lihat. Tuhan Bapa di sorga membalas kepadanya. Haleluya, kita baca. Filipi 2 ayat 9. 2, 3. Baca bersama saja. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Oh Tuhan Bapak memberkati dia. Mendeklarasikan dia di mata dunia. Oh haleluya. Dia tidak mati terus. Dia bangkit dan Allah mengangkat dia. Ayat ini berkata itulah sebabnya. Karena anaknya tidak berontak. Padahal dia anak Allah yang luar biasa hebat memiliki seluruh dunia ini dan sorga. Tetapi dia tetap terima. Dan itu sebabnya Allah mengangkat dia. Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Yesus kata ayat-ayat ini. Dengan namanya setiap lutut akan bertelut. Lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus di dalam nama Tuhan. Oh Allah meninggikan dia setinggi-tingginya. Luar biasa. Dan gereja Tuhan yang mau diproses. Lemaknya yang mau dibakar. Terima itu sekalipun kita menderita. Firman Tuhan berkata, dia sudah memikul salib yang berat, yang besar. Menanggung dosa kita masa lalu. Dan biarlah salib yang kecil. Pikulah saudara, pikulah saya. Katakan amin yang percaya. Mungkin kau bilang, aku besar, ini berat, besar. Enggak, kecil. Karena ayat lain berkata, dia tidak mengizinkan masalah kau alami melebihi kekuatanmu. Amin. Kalau dia izinkan artinya tuh saudara mampu menghadapinya. Macam-macam berbeda memang. Ada yang agak berat, ada yang lebih berat, ada yang sangat berat, ada yang ringan. Tuhan tahu kekuatan kita. Haleluya. Tidak melebihi kekuatan kita. Puji Tuhan, dengar. Kalau engkau menurut firman Allah. Maka kalau Tuhan ditinggikan, engkau pun akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, kita akan menjadi terang, cahaya di tengah kegelapan. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan mau pakai saudara saya sebagai gereja Tuhan. Akan memiliki obor-obornya Allah, wakilnya Allah Kristus di dalam saudara saya. Dan kita akan kemana-mana membawa obor itu. Kita menjadi obornya Tuhan. Dan semua orang yang tinggal di kegelapan, mereka akan melihat terang itu. Coba baca ya, Yesaya pasal, cepat-cepat ya. Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat yang ke Yesaya 60 ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat ketiga, ya. Kita baca bersama ya, 2, 3.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Lihat, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan akan datang kepada cahayamu. Oh, bangsa-bangsa bukan kecil. Bangsa itu satu bangsa. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, raja-raja. Saudara akan menjadi terang, bercahaya di tengah kegelapan. Orang besar, orang kecil, orang pintar, orang kaya. Oh, pejabat-pejabat. Kalau mereka tengah kegelapan, mereka akan mencari saudara. Mereka akan datang kepada saudara. Karena Kristus ada dalam saudara. Dia bercahaya dalam saudara. Dan itu akan menarik semua orang datang kepadamu. Haleluya. Dan akan menarik banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya ada di dalam Tuhan Yesus terang itu selama-lamanya. Dunia boleh meramalkan gelap dan itu pasti terjadi. Tapi terang Kristus kekal untuk selama-lamanya. Sampai nanti kita masuk ke sorga. Langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan pada kita. Sampai kita tembus masuk di dalam kerajaan sorga. Katakan amin yang percaya. Oh, puji nama Tuhan saudara. Inilah firman Tuhan buat kita. Kita baca ayat yang terakhir saudara, Filipi pasal 2 ayat 15. Sambil kita berdiri saja. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Ya, kita baca bersama. Filipi pasal 2 ayat 15. Kita baca bersama. Semua udah dapat? 2, 3. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Perhatikan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oh, katakan amin dan percaya. Ini rencana Tuhan. Dia akan kerjakan di dalam saudara dan saya. Jemaat di tempat ini, engkaulah yang akan bertahan di dunia yang gelap. Kegelapan ke depan ini, saudara akan muncul bercahaya di tengah kegelapan. Bangsa, raja-raja akan datang padamu. Engkau akan jadi bintang-bintang di tengah dunia ini. Silakan musik. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory. Kalau ini belum terjadi, nanti akan terjadi. Perhatikan firman Allah. Camkan firman Allah. Saya berdoa biar Roh Kudus ditanamkan dalam saudara. Di pikiranmu, di memorimu, di hatimu, di daya ingatmu. Ditanamkan perkataan firman Tuhan pada pagi ini. Oh, engkau akan merenungkan terus itu. Oke. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyanya. Nyanyikan pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa. Raja segala bangsa. Yang maha kuasa. Mulia namamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benar. Adil dan benarlah jalanmu. Raja, Raja segala bangsa. Yang maha kuasa. Mulia namamu. Katakan layaklah. Oh, segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Saudara, Kristus akan turun di dunia ini. Dia akan turun. Dan dia akan memenuhi terangnya seluruh dunia. Sehingga raja-raja di dunia, bangsa-bangsa di dunia akan melihat dia.
Saya tidak tahu apakah mereka masih diberi kesempatan untuk percaya kepadanya. Apakah mereka masih diberi kesempatan untuk diselamatkan? Masihkah mereka mendapat kesempatan? Atau sudah terlambat? Itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi patut kita kagum dan bangga bagi gereja Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa, Raja dari dunia ini sampai nanti di dunia yang baru. Dia Raja, saudara saya. Patut kita kagum dan bangga punya Allah seperti Dia. Ayo kita memuji Tuhan sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah jalanmu. Glory, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Glory, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan sayanglah. Haleluya. Oh, glory. Kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara, setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Semua mulut, semua lutut. Tapi saya mau berkata, bagi mereka yang di luar melihat dan mengakui, tetapi pertanyaan, apakah mereka masih ada kesempatan? Apakah keluargamu yang sampai hari ini belum percaya Tuhan Yesus? Tangisilah mereka di hadapan Tuhan, supaya anugerah Tuhan yang jatuh pada saudara itu pun jatuh kepada mereka, dan mereka dapat diselamatkan. Engkau harus jadi pelita dan cahaya di dalam rumah tanggamu, supaya keluargamu akan melihat dan mereka akan datang kepada cahaya itu. Oh, tetanggamu, keluarga besarmu, jiwa-jiwa di luar sana akan datang kepada Yesus lewat cahaya yang ada padamu. Katakan layaklah segala bangsa. Oh, layaklah. Haleluya. Oh, glory. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Rabasia. Amen. Oh karya muroka kotoria hapaedahwa. Alayat murabaedan kubihabasia. Baba Maria Baba Ida Yahua Ale Maria Wasoa Kaida Puturia Habakara Huasa Haleluya Ora Beda Yariki Alia Waso Kami Baba Biara Ya Yahua Haleluya, 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 haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba boleh berhenti berkata-kata. Tapi Roh Kudus, Engkau terus bicara kepada kami. Engkau terus menuntun dan memimpin kami. Supaya lewat kehidupan kami, rencanamu jadi sempurna. Tuhan, sekalipun kami harus menjalani hari-hari yang sulit. Hari-hari di mana kami menghadapi banyak masalah persoalan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami. Sehingga kami tidak akan memberontak. Kami tidak akan bersungut-sungut. Kami tetap menjaga hidup kesucian kami. Supaya nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Seperti firman-Mu katakan. Sebagaimana kami menderita, begitu Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan mempermuliakan kami. Sehingga kami boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagi keluarga besar kami. Bagi orang di sekitar kami. Kami boleh membawa mereka datang kepadamu. Roh Kudus, selesaikan rencanamu. Selesaikan kehendak-Mu. Bagi umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai sebagai saluran berkat. Supaya lewat hidupnya nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapakku yang ada di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali, saudara.